Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Saya harap Anda semua saat ini dalam suasana yang sukacita. Mengapa? Renungan minggu ini saya buka dengan ajakan untuk bersukacita. Karena apa? Perintah Tuhan jelas, berjaga-jaga, waspada. Kalau Anda mendengarkan bacaan pertama dari Nabi Yesaya, ada kesan suasana yang pesimis. Dikatakan tadi, bahwa kami semua menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Pesimis. Menjadi layu seperti daun. Tetapi, kita dikuatkan dari pembacaan surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Dikatakan, sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala perkataan dan pengetahuan yang sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Kamu di dalam Kristus telah menjadi kaya dalam segala hal. Wow! Itulah yang saya katakan, mengapa saya ajak Anda menanggapi firman Tuhan untuk berjaga-jaga dengan sukacita. Sekarang, kalau Anda misah di rumah, tengok kanan kiri, senyum kepada keluarganya. Tarara. Kalau sedang dengan anjingnya, senyum dengan anjingnya. Ada ding 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 dang ding, senyum. Ayo anak-anak seminari juga senyum. Ini penting, senyum. Senyum tertawa, tunjukkan gigi Anda. Tarara. Wah, Romo, apa sih maksudnya? Romo bercanda. Tidak, saudara-saudari. Karena perintah berjaga-jaga, menurut berjaga-jaga, kata berjaga-jaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, itu artinya ada dua. Berjaga-jaga itu yang pertama adalah bahasa Jawanya itu lek-lekan, yaitu berjaga tidak tidur. Ya, lek-lekan. Bahasa Jawa itu lek-lekan. Jangan elek, kalau elek itu jelek. Lek-lekan. Nah, yang kedua, arti berjaga-jaga artinya bersiap sedia. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Polandia, saya tidak tahu artinya. Nah, begini saudara-saudari yang terkasih, berjaga-jaga di sini, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Please deh, bosen, capek. Oleh karena itu, seorang penjaga yang baik, yang berjaga-jaga menantikan Tuhannya, dia akan berjaga-jaga dengan kreatif. Tetapi seseorang tidak akan bisa kreatif itu dari bahasa Latin creare, yang artinya mencipta. Seseorang tidak akan bisa berkreasi kalau dia sedang galau. Seseorang tidak akan bisa mencipta kalau dia sedang tidak move on. Kembali saya bercerita, di dekat seminari itu ada penjual dawet, judulnya gerobaknya bertuliskan move on coy. Ya. Move on coy. Anak-anak seminari kalau nggak percaya bisa lihat di sebelah sana. Ada move on coy. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda dan saya bersukacita, senyum. Kita memiliki hati yang semangat untuk menciptakan sesuatu, untuk kreatif. Termasuk di masa pandemi ini. Kalau Anda galau, Anda berpikir seperti yang dikatakan Nabi Yesaya tadi, aku seperti daun yang layu. Ingat yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Korintus tadi. Rasul Paulus mengatakan, di dalam Yesus engkau memiliki kekayaan dan menjadi kaya dalam segala hal. Kaya di sini, saudara-saudariku yang terkasih, kepenuhan di dalam rohani. Kepenuhan. Penderitaan ada, kesulitan ada, beban hidup ada. Tetapi mereka yang memiliki sukacita, mereka yang memiliki iman yang kuat, menatap penderitaan berbeda dengan orang yang tidak beriman. 2 minggu yang lalu, kalau Anda ingat khotbah saya yang mengikuti khotbah saya, jangan pernah menangis karena penderitaan sendiri. Saya hanya mengulang. Jangan pernah menangis karena penderitaan sendiri. Itu namanya cengeng. Hello. Tapi menangislah karena penderitaan orang. Tergeraklah hatimu karena penderitaan orang. Pada saat Anda melihat orang menderita, kita seperti Yesus. Lihat, pada saat Yesus berjumpa janda dari Nain yang anak tunggalnya meninggal, tergeraklah hati oleh belas kasih. Pada saat Yesus melihat
seorang yang sakit pendarahan, tergeraklah oleh belas kasih. Pada saat Yesus melihat banyak orang tidak bisa makan, tergeraklah hati oleh belas kasih. Hati yang tergerak oleh belas kasih itu adalah modal untuk berjaga-jaga, saudara-saudari. Kalau Anda tidak memiliki hati yang penuh belas kasih, Anda tidak ada sukacita. Kalau Anda tidak ada sukacita, Anda tidak akan kreatif. Kalau Anda tidak kreatif, Anda tidak akan tahan untuk berjaga-jaga karena ngantuk, saudara-saudari. Perhatikan baik-baik. Di seminari itu kalau pas waktunya doa, ini bukan bongkar rahasia seminari, saudara-saudari. Yang saya amati begini, bukan hanya di seminari, di novisiat juga begitu. Posisinya begini. Nah, gitu. Termasuk yang rosario, Salam Maria, baru pemberhentian keberapa sudah? Sampai ke Amerika, saudara-saudara. Tertidur. Nah, tetapi kalau orang yang kreatif, dia akan tertidur. Kalau rosario, dia kreatif. Mungkin di biji rosario yang pertama, dia tekan keras. Yang kedua lembut. Tekan keras, lembut. Semakin keras. Waktu berdoa juga kreatif. Mungkin posisi tubuhnya agak miring dikit, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke depan. Saudara-saudariku yang terkasih, kreatiflah. Di dalam hidup ini Anda harus kreatif. Dan kreatif itu membuat Anda waspada. Karena apa? Karena pikiran kita menjadi cerdas. Mata kita menjadi tajam. Budi kita menjadi tajam. Begitu. Itu saudara-saudari yang terkasih. Meskipun pada saat Anda waspada, meskipun pada saat Anda kreatif itu, dunia di sekitar Anda berbanding terbalik. Artinya bisa terjadi kekacauan. Dan Anda tidak bisa melihat rencana Tuhan memang. Tetapi Anda bisa berharap. Bisa tetap percaya. Makanya saya suka lagunya, siapa itu? Penyanyi itu, Gracia itu. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandangmu. Mereka yang berjaga-jaga, mereka yang bersukacita, mereka yang memiliki kasih, memandang wajah Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu terbaik hanyalah untukku. Walau ku tak dapat melihat, aku tidak dapat melihat rancangan Tuhan, tetapi aku percaya dan aku memandang wajah Tuhan, memandang belas kasih Tuhan, melihat berkat Tuhan di dalam setiap detik hidupku. Mereka yang punya iman, mereka yang berjaga-jaga, saudara-saudariku, bisa melihat berkat Tuhan dalam setiap peristiwa. Saya ulangi, kalau Anda itu memiliki iman yang kuat, memiliki kasih dan bersukacita, Anda itu bisa melihat berkat rahmat Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun. Itu maksud saya. Kalau orang galau, jenuh, stres, pusing dalam hidup, dia tidak akan bisa melihat berkat Tuhan. Oleh karena itu, saya ini Romo Lulus, kalau ada umat mengeluh, saya bertanya, silakan cerita. Setelah itu, ibu atau bapak, percaya nggak dengan Tuhan? Percaya, stop. Kalau percaya, singkirkan cerita yang tadi. Gimana sih Romo? Saya kan mau curhat. Ya saya tahu, Anda mau curhat dengan saya. Tapi saya mau bertanya, percaya tidak? Percaya, stop. Stop. Kalau Anda percaya dengan Tuhan, berita yang Anda alami, saya ulangi, kalau Anda mengatakan, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan, engkau adalanku. Cerita-cerita penderitaan Anda itu tidak lagi menjadi cerita. Semoga Anda mengerti apa yang saya katakan. Kalau Anda percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan Tuhan, ini penting sekali. Tolong sampaikan ke saudara-saudari Anda yang mungkin sekarang sedang galau, bahkan galau gara-gara COVID ini. Kalau
Anda mengatakan, Tuhan aku percaya padamu. Tuhan aku percaya rencanamu indah. Penderitaan yang Anda alami itu tidak ada artinya. Sakit, kemiskinan, atau apa saja. Karena apa? Kan Anda percaya tadi Yesus Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau Anda di dalam Kristus Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan pengetahuan. Saudara-saudari yang terkasih, apalagi yang kita cari kalau Anda memiliki kasih Allah, Anda memiliki Roh Kudus, apalagi yang Anda cari? Setan itu membuat Anda untuk ragu-ragu, dan keraguan itu membuat Anda tidak bisa berjaga-jaga. Jangan ada keraguan. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Gembira, sukacita. Sekali lagi tersenyum semua. 1, 2, 3. Tarara. Senyum. Sukacita itu membuat Anda menjadi kreatif. Sukacita itu membuat Anda menjadi luar biasa. Sukacita itu membuat Anda berani mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan. So, happy-lah Anda. Sukacitalah Anda. Lihatlah penderitaan, lihatlah kesulitan dengan kacamata yang jernih. Dalam bimbingan Roh Kudus, Anda bisa melihat banyak berkat Tuhan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Lihatlah berkat Tuhan, rahmat Tuhan di dalam setiap detik menit hidupmu. Bahkan di setiap jeritan sakitmu, lihatlah berkat Tuhan, bahwa rencana Tuhan indah untukmu. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Pada saat Anda memiliki kasih Allah, menyadarinya, pada saat Anda bersuka cita, pada saat Anda berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan di dalam Tuhan, Anda akan bisa melihat rahmat Allah dalam setiap peristiwa hidup Anda. Dan tidak ada lagi stres, galau, kacau di dalam hidup Anda. Kesedihan ada, tapi Anda tidak sedih untuk derita Anda sendiri. Kesedihan untuk orang lain. Air mata yang keluar bukan air mata untuk diri sendiri, tapi air mata penderitaan orang lain. Itulah tanda murid Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan.